Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur dongeng tengah malam semuanya. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah. Amin. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Farida Aryani. Barangkali masih ingat ya cerita Mbak Farida tentang rumahnya yang selalu menggoda Mbak Farida ya, masih dalam tanda kutip ya. Sosok atau makhluk yang selalu menggoda Mbak Farida apabila sedang sendirian di rumah. Bisa dicek di video-video sebelumnya ya. Judulnya itu Gerbang Dunia Lain. Itu dari cerita Mbak Farida semuanya. Tapi kali ini Mbak Farida akan menceritakan pengalaman tentang rumah budenya. Makanya Mbak Farida memberi judul cerita ini Rumah Bude. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa ya, yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Klik tombol like-nya dan jangan lupa ketik komentarnya untuk Dongeng Tengah Malam. Dan untuk yang di Spotify, jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam ya, supaya bisa mengikuti cerita-cerita terbaru dari Pak D. Baiklah, kita langsung ke cerita dari Mbak Farida ya. Rumah Bude. Jadi rumah budenya Mbak Farida ini sedikit gambaran ya tentang rumah budenya Mbak Farida ini ada dua bagian, yaitu bagian bawah dan atas yang mengikuti kondisi tanahnya. Yang di bagian bawah itu ada dua kamar tidur dan satu kamar mandi yang digunakan untuk dua ponakan yang tinggal sementara karena kuliah di Malang. Jadi rumah budenya ini kan di Malang ya. Dan yang atas itu ada 4 kamar tidur dan satu kamar mandi untuk keluarganya Bude. Jadi rumah budenya Mbak Farida ini bisa dibilang termasuk rumah horor. Karena apa? Mbak Farida bilang demitnya itu sebenarnya cuma satu, tapi suka goda-goda terutama kalau mereka lagi sholat. Lah godaannya itu biasanya suka mengetuk di jendela, banting pintu, atau mainan air yang ada di kolam. Sebenarnya kejadian itu bisa dibilang ya nggak sampai terlalu mengganggu terlalu lah ya untuk Farida ini. Dan yang paling mengerikan sebenarnya bukan itu. Makanya hal seperti itu kayak main-main mengetuk pintu itu dianggap ya oke lah bisa diatasi. Yang paling menakutkan katanya Mbak Farida, kalau ada yang lagi sholat suka dipeluk dari belakang. Bisa dibayangkan ya, kita lagi khusuk-khusuknya sholat, tiba-tiba ada sosok dalam tanda kutip memeluk dari belakang. Dan itu nyata terjadi seperti yang dialami sama mbak sepupunya Mbak Farida ini. Jadi kejadiannya itu seperti biasa ya. Kalau mendekati waktu maghrib, begitu terdengar suara adzan otomatis kan sudah siap-siap untuk ambil wudhu dan segera sholat maghrib, karena memang waktunya sholat maghrib kan pendek, habis maghrib lalu isya. Makanya biasanya kita mensegerakan sholat maghrib lah biar nggak telat. Begitu sholat dimulai nggak ada masalah, biasa aja sholat seperti biasa. Nah, yang terjadi pada waktu mbak sepupunya Mbak Farida ini mau sujud rakaat pertama, itu tiba-tiba badannya itu merasa ada yang memeluk dari belakang. Otomatis ya kaget lah ya, lagi khusuk-khusuknya sholat tiba-tiba
ada seperti sosok yang memeluk dari belakang. Dan bukan hanya kaget, yang membuat takut, yang memeluk itu adalah sebuah tangan. Bukan, kalau tangan biasa mungkin ya dianggap manusia lah. Lah ini tangannya itu kok gede katanya, besar tangannya itu. Enggak hanya itu, kuku-kuku tangannya itu panjang-panjang. Begitu melihat itu ya bisa dibayangkan ya, sudah kaget, seperti ada mulut, tiba-tiba ada melihat tangan besar dengan kuku panjang-panjang, otomatis kagetnya itu jadi ketambahan takut. Dan yang pasti takutnya kan luar biasa ya, sampai rasanya kan badannya itu nggak bisa bergerak, nggak bisa digerakkan, antara kaku dan lemes. Yang bisa dilakukan ya gimana, pasrah kan ya, sambil berusaha berdoa ya, membaca surat-surat pendek supaya kan gangguan itu hilang. Tetapi ternyata makhluk itu nggak hilang. Walaupun doa sampai orang seperti itu doanya biasanya kan benar-benar sangat sungguh-sungguh ya, karena kecampuran takut, tapi makhluk itu nggak hilang. Dan tentu saja ya sambil nangis lah Mbak, sepupunya Mbak Farida ini. Lah kan menangis ya. Untungnya budenya itu yang punya rumah itu mendengar di kamarnya sepupunya Mbak Farida itu ada suara tangisan. Begitu mendengar itu budinya langsung masuk, melihat ke kamar ada apa kok menangis. Lah pas budenya masuk ini, itulah sosok itu baru hilang. Bahkan budenya juga heran, kenapa kok sepertinya begitu budenya masuk seperti lega gitu loh, lega ada budenya. Tapi kan lega karena sosok itu menghilang. Bahkan nggak hanya itu saja, mbaknya ini diganggu sama sosok ini. Pernah suatu ketika waktu itu lagi mengaji, dan waktunya itu ya lebih kurang ya maghrib itu, habis sholat maghrib itu. Jadi setelah sholat maghrib ini kan melanjutkan mengaji. Nah pas mengaji itu tiba-tiba aja badannya itu merasa seperti ada yang menduduki, sampai saking beratnya ya menahan beban seperti ada yang menduduki itu, badannya ini sampai itu mencium sajadah. Jadi bisa dibayangkan ya, jadi lagi habis sholat kan duduk ya, dia duduk dan dua sujud itu mengaji, badannya itu seperti berat, sampai saking beratnya itu kepalanya sampai mencium sajadah. Dan itu katanya memang terasa berat sekali waktu itu. Dan yang bisa dilakukan ya hanya berdoa. Jadi berdoa sampai makhluk itu masih menghilang, jadi nggak mendudukinya lagi. Tapi walaupun banyak gangguan ya di rumah budenya ini, jadi keponakannya yang tinggal di budenya itu masih tetap bertahan, dan dianggap mungkin ya gangguan itu kan sosok atau makhluk lain, jadi bukan manusia. Yang paling ditakuti sebenarnya kan manusia. Makanya mereka bertahan dan percaya bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan. Makanya walaupun ada gangguan itu, mereka nggak pernah takut sebenarnya. Atau mungkin karena makhluk ini mengganggu, yang diganggu nggak merasa takut ya. Ini ada kejadian yang unik menurut Mbak Farida, dan menurut saya juga unik dari cerita Mbak Farida ini. Dan itu sebenarnya bukan bikin takut, bikin jengkel kalau menurut saya. Dan ini sering terjadi di lantai bawah, tepatnya di kamar mandi bawah. Jadi di kamar mandi bawah itu sering, maaf ya, istilahnya ini agak jadi di kamar mandi itu sering ada kotoran manusia, tapi besar-besar dan berserakan di lantai. Dan itu hampir setiap hari
keponakan-keponakannya itu harus membersihkan kamar mandi itu. Nah, benar kan? Menurut saya. Jadi kejadian yang terakhir ini yang paling menjengkelkan sebenarnya. Jadi bukan takut tapi membuat yang tinggal di situ kan jadi jengkel. Tapi untunglah para keponakan-keponakannya termasuk imannya yang cukup kuat ya. Walaupun ada gangguan, godaan seperti itu mereka nggak merasa takut. Walaupun gangguannya itu ya sering seperti diceritakan ya di depan tadi ya, itu mendengar jendela maupun pintu itu sering diketok-ketok. Dan karena nggak takut ya dengan gangguan-gangguan dari dunia lain, bukan dunia manusia, makanya mereka nggak panik. Dan bisa jadi itu dianggap biasa mungkin ya, biasa, mereka hanya usil aja. Mungkin seperti itu anggapan dari keponakan-keponakan budenya Mbak Farida ini. Itu tadi cerita dari Mbak Farida ya. Pendek tapi padat syarat dengan kejadian-kejadian yang dialami di rumah budenya Mbak Farida ini. Dan di akhir catatan Mbak Farida juga akan menyambung lagi cerita yang berbeda yang termasuk horor ini. Terima kasih Mbak Farida atas kiriman ceritanya dan ditunggu cerita-cerita berikutnya. Dan untuk sedulur dongeng tengah malam, kalau ada yang ingin mengirim cerita ke Pak D bisa kirim via email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Terima kasih juga saya sampaikan kepada sedulur dongeng tengah malam semuanya yang sudah support Pak D untuk cerita-cerita di tengah malam, kadang di pagi hari ya, nggak hanya tengah malam, pagi hari, kadang siang hari, tapi tetap sesuai channelnya ya, dongeng tengah malam. Sekali lagi terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, klik like-nya, jangan lupa komentarnya. Dan yang di Spotify, jangan lupa follow dulu supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.